Ya, pasal 2. Bapa di surga, terima kasih Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, ini mempelai Kristus, kita lihat hidupnya gimana. Ya, itu di akhir zaman, di perjanjian lama. Setahu saya, yang paling jelas, yang jadi mempelai, ya ini, satu orang ini, Esther namanya. Ya, buku Esther itu kalau di Alkitab tuh nggak nyambung sama buku lain. Sendirian. Ya. Makanya kadang-kadang ada yang tanyakan, ini nggak salah nih dimasukin di Alkitab. Gitu. Karena nggak nyambung. Nggak pernah dikutip. Ya. Setahu saya. Nggak pernah dikutip. Perjanjian lama nggak pernah kutip ini, perjanjian baru. Tapi sebetulnya buku Esther ini, yaitu mengenai Esther, itu yang paling jelas mengenai mempelai dan akhir zaman. Jadi nggak salah ditaruh di kitabnya Yahudi itu ada perjanjian lama. Oke, saya lompat-lompat ya. Ini Esther 2 ayat 5. Ya, saya bacain. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi ya yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin. Jadi Israel itu Yahudi itu tuh di benteng Susa, itu ibu kota Persia ya waktu itu. Ya, Susa ya. Kalau bahasa Inggrisnya Susa. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Oke? Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Ya, di situ elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi, Esther adalah orang Yahudi, tapi dia lahir di pembuangan sebagai di tanah buangan. Waktu itu Israel di bawah di tanah pembuangan dikuasai oleh Persia. Ya. Jadi Esther di tanah pembuangan. Oke. Nah. Slide berikutnya ya, Din. Ya, 17. Maka Esther dikasihi oleh raja, oleh baginda. Lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih dari semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Oke? Jadi Esther itu menjadi mempelai raja hanya karena satu hal. Bukan karena statusnya sebagai orang Yahudi bangsa pilihan, dia orang buangan. Cuman karena satu hal, karena kasihnya raja kepada Esther. Jadi Esther menjadi mempelai itu karena satu hal. Ya. Nah, ini di gereja-gereja agamawi yang penuh di dunia ini kebanyakan, itu kalau ngajarin mau jadi mempelai, dia tahu loh. Gereja agamawi itu goblok tapi nggak segoblok itu ya. Dia tahu juga. Ya. Itu tuh ada kata mempelai, ada kata ya. Dan mereka tuh ngajarinya begini, kalau kamu mau jadi mempelai, kamu mesti jadi murid. Nah kalau muridnya rajin, kamu akan jadi mempelai, alias kamu jadi kaya. Jadi di gereja agamawi, kalau pendeta kere, yaitu kamu mesti belum mempelai. Kalau pendetanya udah kaya, pendeta itu merasa dirinya mempelai melalui usahanya. Ya, jadi kebalik. Di gereja agamawi itu menjadi mempelai itu dengan usaha sendiri. Kalau kamu raportnya bagus, Tuhan akan ambil kamu jadi mantu mempelai. Kalau kamu raportnya jelek, ya belum. Itu gereja agamawi, teologi ya. Itu kebanyakan begitu. Ya, makanya kalau gereja yang kaya, wah dia sombong. Kalau gerejanya miskin, wah dia bilang kamu ya sabar nak, rajin kayak saya, lebih baik lagi, nanti kamu kaya kok. Itu begitu. Ya, itu agamawi, gereja agamawi. Ya, sebetulnya no, di Bible enggak. Berkat ke-6 di kerajaan surga bikin kita jadi mempelai karena kasih Tuhan. Berkat ke-7 jadi murid. Jadinya kebalik. Ya, yang di agamawi makanya mereka ngaco alias ngaco dan sangat ngaco. Gitu.
Tapi yang benar adalah begini, siapa jadi mempelai itu kenapa? Ya karena menerima kasihnya raja. Gitu. Tapi kalau di teologi di gereja agamawi, itu menjadi mempelai kamu rapotmu bagus. Itu kan otaknya didengkul. Mau jadi mempelai karena rapotnya bagus. Ya ampun. Itu agamawi teologi tuh. Mau jadi mempelai, jadi istrinya anak apa? Yesus, karena rapot bagus. Jadi tidak mengenal kasih. Itu gereja teologi. Ya, banyak sekali di dunia. Terutama yang di Pentakosta. Mereka jadi ngeliatnya tuh menjadi mempelai itu kalau murid rajin. Baru diangkat jadi mempelai. Dan karena itu kaya. No, di sini ya Esther menjadi mempelai karena satu hal. Ya, karena ya dikasihi oleh baginda, dikasihi oleh raja. Dan di dunia itu seperti itu. Jadi itu kita lihat ya, bagaimana gereja itu berada di dalam, gereja agamawi yang di dunia ini berada dalam kegelapan. Mereka nggak ngerti. Yang benar aja sama yang nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Padahal udah S3. Makanya teologi itu sampah. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Jadi Esther itu wujud dari mempelai Kristus. Yang meskipun di tanah pembuangan, menjadi mempelai. Sebetulnya kan di tanah pembuangan kan orang buangan ya. Kok bisa jadi mempelai? Hanya karena satu hal, karena mendapat kasih. Itu kita. Kita itu semua di tanah pembuangan sebelumnya. Tapi hanya bisa menjadi mempelai kalau disayangi oleh, kalau menerima kasih sayang dari Kristus. Oke? Itu jadi mempelai. Jadi segitu gampang. Oke? Lalu berikutnya. Kita lihat. Di Esther 3. Ya. Nah ini apa yang terjadi di Persia. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Ya, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukan ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Jadi Haman mempunyai posisi yang tinggi di dalam kerajaan. Haman, ya, dikasih sama raja, posisi yang tinggi. Oke? Lalu apa yang terjadi? Kita lompat di Esther 3 ayat 5. Ya, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Jadi Haman itu sifat hatinya ingin suka atau ingin disembah. Ya, posisi tinggi dan suka disembah. Oke, berikutnya di ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jadi Haman itu menuduh bangsa Yahudi di hadapan raja. Dia penuduh. Menuduh apa? Bangsa Yahudi itu melanggar hukum raja. Kalau melanggar hukum raja harus dihukum, toh? Nah, itu si Haman itu yang menuduh. Oke? Lalu berikutnya. Haman mengusulkan ayat 9. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Karena melanggar hukum raja. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para penjabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam pembenaran raja. Oke? Jadi Haman tuh yang kedua itu udah pakai uang udahlah biar aja, ya. Tapi yang penting itu Haman itu agar bangsa Yahudi dibinasakan melalui hukum raja. Jadi Haman itu yang meminta kepada raja untuk mematikan bangsa Yahudi yang melanggar hukum raja. Caranya melalui raja memberikan perintah. Oke? Lalu di slide berikutnya, jadi Haman itu siapa?
Haman adalah wujud dari iblis yang suka menuduh manusia di hadapan Tuhan dengan memakai hukum Tuhan. Haman itu iblis, wujud dari iblis yang suka menuduh manusia di hadapan Tuhan dengan menggunakan hukum dari Tuhan. Ya, hukum Taurat. Seperti itu. Lalu berikutnya, ya. Di Esther 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-suruh cepat ke segala daerah kerajaan. Jadi semua kena. Ya, semua daerah kena perintah itu. Supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yang ini bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi, sudah ditentukan oleh raja hari di mana hukum raja akan digenapi dengan cara bangsa Yahudi akan dibinasakan termasuk hartanya. Oke? Ya. Lalu berikutnya di ayat 14. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah. Jadi berupa undang-undang, kuasanya besar. Lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Ya, jadi bentuk perintah untuk kehancuran dari bangsa Yahudi tersebut adalah melalui hukum raja. Ya. Dan ditentukan harinya. Oke? Slide berikutnya. Nah, hari kehancuran bagi bangsa Yahudi tersebut adalah masa kesusahan besar yang akan terjadi bagi dunia. Itu sebetulnya. Jadi persis toh? Iblis menuduh di hadapan Tuhan dengan memakai hukum Taurat. Tuhan menggenapi hukum Taurat. Dan di dalam hukum Taurat yang melanggar hukum Taurat harus dimatikan dan Tuhan menentukan waktunya. Kapan hukum Taurat akan digenapi. Dan pada waktu digenapi, itu namanya akhir zaman, maka kesusahan besar terjadi. Ya, itu buku Esther. Lalu berikutnya. Sekarang ke Esther 4. Ya, ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, Esther mempelai di dalam kerajaan. Maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabung daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Ya, jadi Esther bersedih hati karena masalah ini. Ya, dan Mordekai juga bersedih hati. Oke? Ayah angkatnya. Karena bangsa Yahudi akan dibunuh semuanya. Bersedih hati. Oke, lalu berikutnya. Ya. Ya. Sekarang kita lihat ini saya ke ayat Esther 4 ayat 1. Ya. Setelah Mordekai mengetahui segala hal yang terjadi itu, jadi bangsa Yahudi akan dibunuh. Ya, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya. Jadi Mordekai berkabung dan bersedih hati. Tapi nggak bisa berdaya, cuma bisa nangis melolong-lolong. Kan banyak tuh di gereja tuh nangis-nangis, doain orang, ya toh, bersedih hati, nangis, melolong-lolong. Seperti itu, seperti Mordekai. Melihat penderitaan yang akan terjadi. Oke? Ya, lalu berikutnya. Ayat 2. Slide berikutnya. Dina. Nah, di Esther 4 ayat 2. Apa yang terjadi? Oke? Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, yaitu si Mordekai. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian dengan kain kabung. Gak boleh masuk ke sana. Kalau lagi menderita. Jadi, yang berkabung tidak boleh masuk ke dalam istana. Dan karena itu tidak bisa masuk di sana, tidak bisa ketemu raja. Ya, nangkep? Nggak boleh yang berkabung, nggak boleh ketemu masuk istana.
dan nggak bisa masuk ke raja. Ya, oke, slide berikutnya. Ya, ini jadi Mordekai orang Yahudi tadi itu adalah wujud dari orang agamawi, gereja agamawi yang hanya berkabung dan bersedih hati, yang hanya bisanya berkabung dan bersedih hati. Seringkali senang puasa, oke? Tapi nggak berdaya menolong. Hanya melolong-lolong nangis, oke? Dan mereka tidak berdaya menolong, kenapa? Karena mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam istana atau rumah Tuhan, rumah raja. Dan karena itu tidak bisa bertemu dengan raja. Ini ya, ini saya kasih tahu ya. Tuhan tidak melarang orang untuk puasa dan berduka cita. Ya, tapi pada waktu kita berduka cita, jangan pikir tuh kamu bisa bertemu dan doamu didengar oleh Tuhan. Karena yang di dalam istana, di dalam rumah Tuhan adanya sukacita. Kalau mau duka cita, silahkan. Ketemu di sekolah teologi, ketemu di gereja agama Wisono. Tapi kamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Seperti Mordekai. Ya. Jadi mereka yang masih berada di dalam dunia agamawi, penuh kesedihan dan ketidakberdayaan, menangis melolong-lolong, Tuhan tidak tusuk, tapi Tuhan tidak jawab doamu. Karena kamu masih penuh dengan duka cita agamawi. Ya, Tuhan tidak melarang orang puasa, mengoyakkan baju, tidak. Kamu boleh. Cuman Tuhan tidak dengar kamu. Karena tidak ada percaya dalam hatimu pada saat kamu begitu. Yang percaya pada kasih Tuhan tidak berduka cita pada waktu datang ke Tuhan. Ngerti? Bedanya agamawi. Kenapa gereja agamawi? Dia pun bangun menara luas tinggi langit, juga tetap nggak dijawab doanya. Banyak orang bangkrut. Karena mereka tidak didengar Tuhan. Meskipun mereka orang percaya. Tapi disebutnya orang kurang percaya. Ini Mordekai. Ya. Lalu berikutnya. Ayat 17. Nah, sekarang Esther. Ya. Esther beda. Esther adalah mempelai. Dia berada di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah raja. Oke? Di Esther 7. Maka jawab Esther sang ratu. Karena Esther menerima kasih Tuhan, dia menjadi mempelai dan dia berada di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan. Karena itu dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kata-katanya didengar oleh Tuhan. Ini bedanya gereja Philadelphia dengan gereja agamawi. Yang berada di kerajaan surga, di dalam rumah Tuhan sama yang di luar rumah Tuhan. Oke? Nah ini Esther. Maka jawab Esther sang ratu, mempelai. Ya raja. Dia bisa ngomong ke raja. Mordekai tidak boleh. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas perintahan hamba. Karena dia berasa saya juga orang Yahudi, saya juga bisa kena hukuman. Dan bangsa hamba. Jadi hukuman itu kan terhadap orang Yahudi, masuk Esther dan bangsa Esther, Yahudi. Atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan. Dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak, laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tapi pada perkara ini tiada antaranya di antara bencana yang menimpa raja. Oke? Jadi Esther sebagai mempelai meminta perlindungan dari suaminya, dari raja. Oke? Mordekai ngomong aja nggak didengar, masuk aja nggak bisa dekat. Ya, bangsa Yahudi yang lainnya juga sama. Tapi Esther bisa ngomong dekat. Oke? Di dalam istana. Lalu berikutnya. Di slide berikutnya, slide 18. Ya. Sekarang raja mendengar suara Esther. Maka bertanya Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu. Raja mendengarkan mempelainya. Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Siapa yang mau matiin kamu?
Lalu jawab Esther, penganiaya musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Raja mengerti bahwa Haman yang ingin berbuat jahat kepada mempelainya. Dan bangsa Yahudi, tapi terutama kepada mempelainya. Oke, lalu apa yang raja lakukan? Slide berikutnya. Sembah Harbona, salah seorang Sidas, ini saya lompatin supaya cepat karena ini ya. Di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai. Jadi iblis ingin membunuh bangsa Yahudi dengan rencananya pakai hukum Taurat dan seterusnya. Orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitaan itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Oke? Lalu titah raja. Sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Jadi raja yang melindungi mempelai, Esther. Dan raja yang mematikan iblis dan nabi palsu. Urusan raja dimatiin. Ya? Jadi raja yang berperang, bukan Esther. Esther cuma meminta. Hatinya ingin dilindungi. Mempelai pria yang melindungi dengan menghabisin. Ya? Yang raja Haman, wujud dari iblis yang menuduh orang Yahudi. Oke? Manusia. Lalu berikutnya, pada hari itu juga Raja Ahasveros mengerahkan harta milik Haman seluruh seorang Yahudi kepada Esther sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitakan apa pertalian Mordekai dengan dia. Oke? Jadi raja menutupi harta dari iblis. Oke? Untuk dipakai untuk memberkati mempelainya. Mempelai Tuhan itu disayang seperti itu. Jadi iblis yang diperangi sama Tuhan sendiri, kemudian hartanya diambil. Diberikan kepada mempelainya. Oke? Enak ya jadi mempelai Tuhan. Oke? Lalu berikutnya. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Oke? Jadi singkat kata, raja itu juga melucuti segala kuasa Haman. Yang sebelumnya dipakai untuk menekan Mordekai dan orang Yahudi. Yesus akan melucuti semua kuasa, sudah melucuti seluruh kuasa iblis. Habis semua. Dia bukan Lucifer lagi. Dia bukan penghulu malaikat. Dia tidak punya kuasa apapun. Dilucuti semua. Ya, oleh raja. Lalu berikutnya. Jadi ini end time ya, saya kasih tahu ya. Jadi raja yang berperang melawan Haman, Tuhan sendiri akan berperang melawan iblis untuk melindungi mempelainya. Ya. Lalu berikutnya. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud kepada kakinya. Ya, sekarang Esther bersujud pada kakinya, mintanya beda. Dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya masuk jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengeluarkan tongkat emas pada Esther, lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja. Mempelai bisa bicara di depan raja seperti ini. Esther minta pertolongan raja untuk menyelamatkan orang Yahudi dari rencana jahat. Kehancuran oleh Haman. Esther minta orang manusia diselamatkan, bangsa Yahudi diselamatkan dari hukum Taurat. Ya, mempelai Kristus meminta kepada Kristus untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman di masa kesusahan besar, hukum Taurat. Itu maksudnya. Oke, sekarang apa yang terjadi? Ya, saya coba. Ya, karena bagaimana hamba dapat melihat dan malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Nah, inilah hati dari Esther. Esther yang sudah hidup tinggi sebagai mempelai dan sudah dilindungi.
nggak bisa kena. Ya toh? Dilindungi oleh raja. Di dalam kerajaan. Tidak lupa akan manusia lain. Tidak lupa dari tempat di mana dia sebelumnya berada. Orang buangan. Dan tetap mengasihi bangsanya yang adalah bangsa buangan. Ini hati Esther. Dia sebagai mempelai, dia tidak kena lagi penghukuman. Tapi sekarang dia punya hati untuk menyelamatkan orang lain yang berada dalam pembuangan. Oke? Lalu saat berikutnya. Ini. Esther tidak hanya wujud dari mempelai Kristus. Tapi juga adalah wujud dari murid Kristus. Yang ingin menyelamatkan orang lain. Inilah yang disebut imamat rajani. Jadi bukan seperti gereja agamawi bilang, jadi murid terus baru jadi mempelai. Kalau pendetanya kaya, itu namanya pendetanya mempelai. Kalau pendetanya kere, ya belum mempelai. Itu gereja ngaco. Ya, Injil Kemakmuran gereja, banyak gereja Pentakosta kayak gitu. Yang benar bukan. Yang benar adalah kamu mempelai. Kemudian kamu punya beban untuk melayani. Atau atau kamu punya bukan beban melayani, kamu mengasihi orang lain yang akan dalam kesusahan besar. Jadi mempelai, kaum merajani. Kalau bahasa Indonesia Inggrisnya itu royal. Ya. Kalau raja itu kan kayak laki ya. Kalau di bahasa Inggrisnya royal priesthood. Jadi mempelai yang adalah bagian dari royal atau kaum ningrat, raja. Itu mau melayani orang lain atau mengasihi orang lain sebagai murid. Itu namanya imamat rajani. Kita imamat rajani. Pendeta-pendeta itu bukan imamat rajani. Meskipun hidupnya sudah nyaman sebagai mempelai. Jadi itulah murid Kristus. Meskipun hidupnya sudah nyaman sebagai mempelai, udah punya harta terpendam, udah punya mutiara yang berharga, dia tetap nggak lupa sama bangsa yang lain. Ingin orang lain juga diberkati. Oke? Itu namanya imamat rajani. Murid Kristus sebenarnya. Yang sangat jarang di dunia hari ini. Karena kebanyakan murid teologi. Oke? Berikutnya. Kemudian Esther berkata lagi kepada Nabonidus sampai sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agagtus serta rencana yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Ya, jadi Esther minta supaya penghukuman supaya raja menolong bangsa Yahudi. Dan Esther punya pikiran atau kehendak. Caranya raja menolong adalah dengan cara mencabut hukum Taurat, penghukuman hukum Taurat yang sudah dikeluarkan. Ya, berkeinginan dan Esther berkehendak. Oke? Lalu kita lihat apa yang terjadi. Di Esther 8 ayat 8, raja berkata, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dengan dimeteraikan dengan cincin raja tidak dapat ditarik kembali. Oke? Jadi raja tidak mengikuti kehendak Esther untuk membatalkan surat perintah hukum Taurat untuk membunuh bangsa Yahudi. Tapi raja ya tidak mengikuti pikiran dan kehendak Esther. Oke? Tapi berikutnya, slide berikutnya, tuliskan apa yang kamu kehendaki. Berkati orang Yahudi. Menurut apa aja yang kamu mau. Jadi raja itu mengeluarkan perintah baru untuk memberkati orang Yahudi melalui Esther, melalui murid. Jadi raja itu mengikuti keinginan Esther untuk memberkati bangsa Yahudi. Tetapi raja tidak mengikuti kehendak atau rencana Esther. Pikiranku bukan pikiranmu. Jadi sebagai mempelai murid, Tuhan mendengar hatimu. Tapi rencana adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Murid sekalipun. Ya? Ngerti nggak? Tuhan mendengar hati mempelai murid.
Oke? Hatimu cukup menggerakkan Tuhan. Kalau di gereja agamawi, teologi, kamu murid mesti jungkir balik full time segala macam. Itu bukan dari Tuhan. Murid punya hati, itu yang paling penting. Tuhan mendengar hatimu, dia yang bekerja, dia yang berkehendak, dia yang bekerja. Bukan seperti yang diajarkan di sekolah teologi. Kamu harus jungkir balik full time segala macam. Itu nggak ada. Itu doktrin manusia. Bukan dari Tuhan. Ya. Murid yang dibutuhkan sama Tuhan adalah kamu sudah jadi mempelai, sudah menerima kasih Tuhan. Kemudian, kamu mempunyai kasih kepada orang lain. Cukup. Hatimu. Dan hatimu, keinginanmu itu, Tuhan lakukan. Firman Raja kepada Esther. Tulis saja, kamu mau berkati orang itu dengan apa? Terjadi. Apa yang kau ikat di bumi akan diikat di surga. Tulis saja, mau apa berkatmu. Itu kuasa murid. Mempunyai keinginanmu untuk memberkati orang lain terjadi. Tulis saja, mau apa? Aku Tuhan. Lengkap berkatnya pada orang lain. Karena kau memenuhi kehendaknya untuk mengasihi. Jadi bukan juga dengan jungkir balik seperti yang diajarin oleh teologi agamawi. Bukan. Hatimu. Tuhan yang bekerja. Tuhan mendengar hatimu. Itu kuasa murid. Urapan murid. Bisa memberkati orang lain. Semau, sebesar kasihnya dari murid tersebut. Itu kuasa murid. Ya, karena Tuhan mengasihi mempelai murid. Dan Tuhan mengasihi orang lain. Itulah yang disebut, hendaklah kau saling mengasihi, seperti aku telah mengasihimu. Kasih Tuhan kepadamu, kamu mau kasih ke orang lain, terjadi. Itu yang namanya hanya murid, bukan sekolah teologi yang bisa ngomong kayak begini. Emas dan perak tidak kumiliki, tapi apa yang aku miliki kepadamu, apa yang kumiliki, kuberikan padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan berdiri. Hanya murid Tuhan yang bisa berkata itu. Ingat, Petrus dan Yohanes adalah murid Tuhan. Emas dan perak tidak kumiliki, tapi apa yang kumiliki, yaitu harta terpendam, berkat kerajaan surga, kasih Tuhan, kuberikan padamu. Dalam nama Yesus itu, sembuh, berdiri, bangkit. Itu hati murid. Bukan dia yang bisa sumber kesembuhan. Tapi hatinya ingin menyembuhkan orang lain, Tuhan yang bekerja. Itu murid. Saya kasih tahu. Mahalnya nggak karuan, diurapi untuk itu. Makanya di Bible dikatakan, emas dan perak tidak kumiliki, tapi apa yang kumiliki, kuberikan padamu. Kasih Tuhan. Harta terpendam, mutiara yang berharga, yang bisa menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus. Rise and walk. Apa yang diikat di bumi akan diikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, lepas di surga. Itu hanya murid. Ngerti nggak? Hanya punya hati. Ya, mahalnya nggak karuan. Dan jangan pikir kayak teologi agamawi berulang-ulang karena dunia sudah rusak. Mau jadi murid kayak harus full time, harus jadi pendeta, harus apa? Nonsense. Hati murid hanya perlu mengasihi, memenuhi, menggenapi perintah Kristus. Hendaklah kau saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi. Kalau kau mau mempunyai hati mengasihi orang lain, kau sudah menerima kasih Tuhan sebagai mempelai, kau sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid. Dan doamu akan didengar. Karena itu di Alkitab dikatakan, doa orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Siapa orang benar? Mempelai yang menjadi murid. Mempelai yang ingin mendoakan orang lain. Itu namanya murid. Jika sungguh-sungguh didoakan, jika dia terbeban, mempelai, orang benar, sudah mempelai. Jika sungguh-sungguh didoakan, berarti dia mengasihi orang lain. Itu adalah murid. Terjadi. Kalau kau ya, udah ngerti ini,
Jangan pikir jadi murid susah. Murid itu privilege. Kau bisa merubah dunia dengan mudah melalui berkat dan kasihku kepada orang lain. Ya? Oke. Jadi ini akhir zaman seperti ini. Esther bukan hanya mempelai, tapi dia juga mengasihi. Ya? Dia adalah murid. Lalu berikutnya. Jadi ini yang akhir zaman sampai itu, hukum Taurat tidak akan dibatalkan, akan digenapi pada waktunya. Tuhan tidak membatalkan hukum Taurat, tapi akan mengenapinya. Cara Tuhan untuk menolong manusia adalah dengan memberikan perintah baru yang akan memberkati manusia, yang akan disampaikan melalui murid Kristus. Itu murid di akhir zaman. Murid Kristus yang akan menyampaikan berkat kerajaan surga. Dia bukan sumbernya, tapi melalui dia. Kasih Tuhan dan perintah baru dan berkat kerajaan surga kepada dunia dan agamawi. Hanya satu yang dipanggil untuk mengajarkan gereja agamawi. Bukan sekolah teologi. Murid Kristus. Itu di akhir zaman. Saya kasih tahu. Yang diurapi untuk itu. Oke? Makanya rahasia 7 gereja diberikan pada murid. Oke? Lalu Esther 8 ayat 10. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Perintah baru. Hukum Kristus, perintah baru Kristus. Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 15 ayat 12. Lalu dengan perantaraan seluruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerjaan yang tangkas, yang diternakan di pergulaan dikirimlah surat-surat. Jadi Raja memberikan perintah baru kepada kemana? Seluruh kerajaannya, seluruh dunia. Diberikan perintah baru. Ya. Perintah baru ini berbeda. Perintah baru ini untuk memberkati orang. Perintah pertama mengandung hukuman. Perintah baru tidak ada hukuman. Hanya untuk memberkati. Oke? Isinya apa? Perintah baru tadi. Isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau memindahkan segala tentara atau musuh-musuh, bahkan anak-anak dan perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka. Jadi siapa yang mau mengganggu dengan perintah baru ini bisa dilawan dan diberikan kuasa untuk melawan dan mengalahkan dan untuk merampas harta yang mau jahat kepada mereka. Jadi perintah baru ini bukan untuk membunuh orang, untuk apa, tapi untuk memberkati dan melindungi bangsa Israel atau kita semua. Jadi perintah baru Raja memberi kuasa kepada bangsa Yahudi untuk melawan musuh yang memakai hukum Taurat. Oke? Kita lihat apa yang terjadi. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang Raja telah sampai, yang baru ini, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Perintah pertama membawa Mordekai berkabung. Menangis berlolong-lolong. Perintah baru membawa sukacita dan kegirangan. Dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negara itu masuk Yahudi, menjadi percaya. Karena mereka ditimpa ketakutan pada orang Yahudi. Kuasanya jadi besar yang punya perintah baru. Jadi perintah baru tersebut membawa sukacita dan kegirangan. Dan hari yang gembira. Oke? Ini akhir zaman. Oke? Lalu berikutnya. Ya. Saya merahin, lagi banyak di antara itu masuk Yahudi. Jadi perintah baru tersebut membuat bangsa lain mau jadi orang percaya. Untuk ikut diberkati dengan perintah yang baru tadi. Ya. Lalu berikutnya. Esther 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh yang orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Jadi perintah baru raja membawa kemenangan. Di hari yang musuh harapkan bangsa Yahudi akan punah, yang terjadi adalah kebalikannya. Bangsa Yahudi penuh kemenangan.
Oke? Lalu berikutnya, Ester 9 ayat 2. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya dan seluruh daerah raja, di seluruh, untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakan mereka, dan tidak seorang pun tahan terhadap mereka karena ketakutan terhadap orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Jadi kemenangan terjadi di dalam kerajaan. Kemenangan terjadi. Menang terhadap apa? Menang terhadap hukum yang menghancurkan hukum Taurat, menang terhadap musuh-musuh yang ingin menghancurkan. Ini yang akhir zaman di Wahyu ini seperti ini. Di dalam kerajaan surga akan jadi kemenangan terhadap hukum Taurat, akan jadi kemenangan terhadap para nabi palsu, akan jadi kemenangan pada semua agamawi, akan jadi kemenangan terhadap orang-orang yang tidak percaya selamanya. Bukan hanya hukum Taurat. Ya, perintah yang lama dikalahkan, yang penghukuman, dan juga iblis dikalahkan, nabi palsu, agamawi, semua selesai. Pada waktu itu selesai. Inilah akhir dari sekolah teologi di zaman ini. Di zaman itu, di akhir zaman. Dan orang agamawi dengan segala pemimpinnya. Selesai. Dikalahkan. Oke? Pada waktunya. Sabar. Oke? Jadi perintah ini saya sudah mau habis. Ini 36. Perintah baru dari raja membuat hari yang seharusnya menjadi hari kehancuran dari bangsa Yahudi menjadi hari kemenangan. Ini akhir zaman. Perintah baru Kristus akan membuat masa kesusahan besar karena penggenapan hukum Taurat, hukuman-hukum Taurat di akhir zaman menjadi hari kemenangan bagi mereka yang berada di kerajaan surga. Dan ini, perintah baru ini disampaikan melalui mempelai yang menjadi murid Kristus. Ya, itu di akhir zaman. Murid Kristus yang menyampaikan berita yang baik ini dan menyelamatkan orang lain menjadi hari kemenangan. Jadi masa kesusahan besar. Jadi masa kesusahan besar, hari kehancuran, bukan hari kemenangan nantinya. Berikutnya, Ester 9 ayat 29. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai. Salam bersamaan. Ester yang mempelai dengan Mordekai yang sebelumnya adalah di luar kerajaan karena dia agamawi. Orang Yahudi. Surat yang kedua tentang Hari Raya Purim itu dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimnya surat-surat kepada semua orang Yahudi dan di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata Shalom. Damai dan setia. Kalau bahasa Inggrisnya shalom, peace dan truth, kebenaran. Jadi, mempelai dan murid Esther dan Mordekai menulis surat berisikan sama-sama menulis kata-kata damai dan kebenaran. Oke? Lalu berikutnya. Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Akhirnya, melalui Esther, Mordekai yang agamawi juga masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan dia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Jadi akhirnya Mordekai yang tadinya berkabung dan berada di luar kerajaan karena dia tidak bisa ketemu raja, tidak bisa berbicara ke raja, kata-katanya tidak didengar oleh raja, akhirnya ikut masuk dan hidup di dalam kerajaan dan sama dengan Esther ingin menyelamatkan orang lain. Di akhir zaman melalui murid Kristus, orang agamawi akan menjadi murid juga. Bukan sekolah teologi. Murid Kristus yang bisa merubah. Ya. Perintah Kristus, kasih Kristus melalui murid Kristus. Di akhir zaman. Oke? Lalu, jadi saya tutup. Terakhir nih panjang ya, 39. Sudah terakhir. Jadi di akhir zaman, Tuhan akan memakai mempelainya yang mau menjadi muridnya, nggak ada paksaan. Kamu udah mempelai juga udah nggak apa-apa. Untuk memberkati orang yang
dalam pembuangan. Gereja agamawi, ya, dan mereka yang berada di luar kerajaan, orang-orang agamawi, masih agamawi dan gereja agamawi, orang agamawi yang belum percaya Tuhan dan gereja agamawi, semuanya berada di luar kerajaan surga. Murid dipakai untuk memberkati mereka, untuk juga mengenal damai, peace, shalom, dan kebenarannya, truth, akan kasihnya yang setia pada semua. Itu akhir zaman. Termasuk di dalam saat masa kesusahan besar. Itulah peranan mempelai dan murid Kristus. Oke? Dan itulah bedanya murid dan mempelai. Atau persamaannya dan perbedaan. Sekian. Ada pertanyaan? Udah jelas Kak, mempelai sama murid? Cukup keinginan hatimu. Tuhan dengar. Karena kau adalah mempelai. Jika engkau sungguh-sungguh ingin memberkati orang lain, Tuhan jawab. Nanti enggak.